Ketika banjir datang di mana-mana, alam seolah sedang memberi pesan, ada yang sedang kita rusak. Ketika hutan hilang, tanah tak lagi kuat bertahan, dan saat hujan turun, longsor dan banjir datang menghancurkan segalanya. Musibah adalah ketetapan Allah, tapi setiap musibah juga menjadi pengingat bahwa manusia harus memulai perbaiki dirinya. Dan inilah jawaban terbaik dari semua kerusakan itu. Ketika manusia kembali merawat bumi, ketika mereka menanam pohon, ketika mereka bersama-sama menata kembali apa yang pernah hancur, karena setiap bibit pohon adalah harapan untuk masa depan. Permisi Pak, apa tanggapan Bapak mengenai penebangan hutan yang dijadikan sebagai lahan industri? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Eh, Penebangan hutan dijadikan lahan industri memiliki beberapa dampak. Ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, lahan yang ditebang hutannya dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru dan sebagai pendapatan daerah begitu. Dan ada juga dampak negatifnya seperti merusak lingkungan. Kalau hutan yang ditebang banyak, dia akan sulit menahan longsor. Nah, jadi kalau kita menebang hutan, alangkah baiknya kita mereboisasi kembali menanam hutan yang sudah ditebang tadi. Gitu kira-kira. Permisi Pak, kenapa kita harus menjaga hutan? Kita harus menjaga hutan. Pertama, hutan itu adalah paru-paru dunia. Tanpa hutan, dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, hutan itu memang sangat dibutuhkan, baik dari segi manusia, hewan, flora fauna di hutan itu sangat membutuhkan. Jadi, kita semua di sini harus menjaganya. Bukan kita saja yang membutuhkan, tapi hewan-hewan yang di hutan sini sangat membutuhkan. Ini rumah mereka, inilah tempat mereka, maka kita harus menjaganya. Maka pohon-pohon di hutan itu sangat penting. Tidak semua pohon itu sama, seperti pohon sawit, pohon kelapa itu tidak bisa untuk menahan debit air yang tinggi dan tidak bisa menahan untuk tanah longsor. Jadi untuk hutan itu seperti inilah pohonnya yang memang benar-benar akarnya akar tunggal yang cukup kuat untuk mencekam tanah ketika hujan ataupun debit air yang berlebih. Jadi tadi bagaimana tanggapan Bapak melihat hewan-hewan yang masuk ke pemukiman warga, Pak? Ya, sebetulnya itu bukan dari hewan yang masuk ke pemukiman warga, tetapi adalah sebagai yang kita lihat saksikan sekarang ini. Di sini banyak sawit yang sudah menguasai habitat asli dari hewan-hewan tersebut. Kita perlu melakukan reboisasi seperti penanaman pohon kembali agar hewan-hewan tersebut tidak kehilangan dari habitat aslinya. Tapi kan begini, Pak, soal tadi kan Bapak mengatakan sawit ya. Ya, tapi kan kita sebagai kita juga butuh yang namanya makan, Pak. Tapi kita juga memikirkan yang Bapak bilang reboisasi. Kan kita melakukan penanaman sawit ini juga ada izin legalitas ya, Pak. Jadi tidak semerta-merta semuanya diambil alih. Jadi saya rasa itu bukanlah alasan, Pak. Mungkin ada sisi baik dan buruknya. Maka dari itu kita perlukan juga tanaman yang lain. Tidak melulu semua tentang sawit. Ya, karena kita lihat sekarang ini khususnya di wilayah ini sudah banyak pohon sawit. Sehingga yang tadinya penghuni asli sini sudah hilang. Jadi kita beranggapan hewan-hewan itu memasuki pekarangan kita. Nyatanya itu tidak. Sebenarnya kita lah yang memasuki pekarangan mereka. Permisi Pak, apa tanggapan Bapak tentang bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Utara, Pak? Perlu kita ketahui, banjir yang terjadi saat ini, baik itu di wilayah Sumatera Utara, Aceh maupun Sumatera Barat, itu sangat memprihatinkan ya. Bahkan dari negara luar sampai meliput bencana banjir yang dialami Pulau Sumatera ini, terkhususnya Sumatera Utara. Nah, yang mana banjir yang terjadi ini maupun longsor itu banyak memakan korban sehingga menyebabkan kematian, kehilangan rumah serta harta benda lainnya. Jadi semua yang terjadi ini tidak semua terjadi karena hujan yang deras. Ada juga yang disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia yang telah berlebihan. Contohnya apa? Contohnya itu seperti menebang hutan sembarangan, yang mana dalam penebangan hutan ini tidak seimbangkan dengan apa yang ditebangnya. Permisi Pak. Ya, Pak. Menurut Bapak, kenapa kita harus menjaga hutan, Pak? Karena hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan, seperti menghasilkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, mengatur iklim, dan mendukung keanekaragaman hewan hayati di Indonesia. Hutan juga membantu mengurangi bencana alam, mencegah longsor, dan menjaga air bersih tetap ada. Oleh karena itu, kita harus menjaga hutan dan melestarikan hutan untuk keberlangsungan hidup kita. Jaga hutan, jaga masa depan. Sudah paham kan sejauh ini? Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan.
kemanapun tak akan kau temukan.